wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Pak Suhardi masih dalam video pembelajaran matematika. Kita bahas materi persamaan garis lurus. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang gradien garis lurus. Ini materi kelas 8. Oke, sebelum dimulai, pastikan kalian like dan subscribe bagi yang baru mengikuti. Mari kita mulai. Kita lihat di sini ada gambar menara Pisa. Menara Pisa ini berada di Italia. Dia itu miring, menara tapi miring, kemiringannya sekitar 50. Nah, di sini ada kata gradien sekitar 50. Bagaimana kita menemukan nilai gradien itu? Apa itu gradien? Nah, gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Jadi semakin dia miring, gradiennya semakin kecil. Pada umumnya, gradien dilambangkan dengan huruf M. Gradien akan bernilai positif jika garis itu miring ke kanan, dan gradien akan bernilai negatif jika garisnya miring ke kiri. Oke, gradien itu dirumuskan dengan jarak vertikal atau tegak dibagi jarak yang horizontal atau jarak yang mendatar. Pada koordinat kartesius, gradien itu bisa dirumuskan dengan komponen Y dibagi dengan komponen X, tegak dibagi mendatar. Kalau melalui dua buah titik, itu rumusnya jadi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Jadi selisih nilai Y dan selisih nilai X dari titik-titik yang dilalui. Kita perhatikan di sini. Ada sebuah tempat tidur bersusun, itu digunakan tangga untuk naik ke tempat tidur yang atas. Ujung bawah tangga dengan tempat tidur itu 50 cm dan ketinggian tempat tidur yang atas itu 150 cm. Berapa kemiringan tangga? Mari kita lihat di sini. Tadi kemiringan itu gradien rumusnya tegak dibagi mendatar. Kita lihat yang tegak itu berapa? 150, yang mendatar 50. Jadi 150 dibagi 50 itu hasilnya 3. Oh, jadi kemiringan tangga tersebut adalah 3. Selanjutnya kita lihat ada garis K, dia melalui titik negatif 3,5 dan titik asal atau 0,0. Kita cari gradien garis K. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat komponen Y dibagi komponen X. Nah, kita di sini komponen Y-nya 5. Komponen X-nya negatif 3. Jadi gradiennya adalah negatif 5/3. Di sini kita bisa lihat kenapa gradiennya negatif. Tadi di depan sudah disebutkan kalau garisnya miring ke kanan, gradiennya positif. Ini garisnya miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Selanjutnya di sini ada dua titik. Pertama titik negatif 3,1 dan titik 4,5. Garis L melalui mereka.
Bagaimana kita menemukan gradiennya? Gradien itu komponen Y dibagi komponen X. Kita lihat di sini, komponen Y-nya 4. 4 dari mana? Ya, 4 kita lihat di sini. Ini bernilai 1, 2, 3, 4. 7 berarti jarak dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gradiennya adalah 4/7. Dia bernilai positif karena garisnya miring ke kanan. Perhatikan contoh berikutnya. Tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan negatif 7,2. Tadi di depan ada rumus untuk menemukan gradien, yaitu Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 dikurangi X1. Ini X1, ini Y1, dan ini X2 yang di sini Y2. Jadi penyelesaiannya negatif 2, Y2 nya negatif 2 dikurangi Y1 nya 0 dibagi 7, sehingga gradiennya adalah negatif 2/7. Contoh berikutnya, garis melalui titik 3,2 dan 9,1. X1 Y1, X2 Y2. Maka gradien B adalah negatif 1 dikurangi 2 dibagi 9 dikurangi 3. Hasilnya negatif 1/2. Selanjutnya, garis melalui titik negatif 4,0 dan 0,2. X1 Y1, X2 Y2. Maka gradiennya adalah 2 dikurangi 0 dibagi 0 dikurangi negatif 4. Dikurangi negatif itu sama saja dengan ditambah. Jadi hasilnya adalah gradiennya setengah. Yang nomor 2, sebuah garis melalui titik P,1 dan 4,2P. Jika diketahui gradien garis tersebut adalah 5, maka tentukan nilai P. Bagaimana menyelesaikan ini? Menyelesaikan ini masih sama, kita gunakan rumus atau persamaan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Oke, di sini kita lihat X1 Y1, X2 Y2. Jadinya 5 sama dengan Y2-nya 2P dikurangi Y1-nya 1 dibagi X2-nya 4, X1-nya P. Sehingga kalau kita pindah 4 dikurangi P ke ruas kiri, kita jadi bentuk 5 dikalikan 4 dikurangi P sama dengan 2P dikurangi 1. Kita jabarkan 5 kali 4 20, 5 kali negatif P, negatif 5P. Kita saling pindah ruas menjadi 20 negatif 1 dari ruas kanan ke ruas kiri, jadi ditambah 1. Negatif 5P di ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi ditambah 5P. Jadi 21 sama dengan 7P, sehingga P-nya kita bisa ketemukan, yaitu 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi nilai P adalah 3. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jika diketahui persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, maka gradien garis Y adalah M atau koefisien X. Contoh, tentukan gradien dari garis dengan persamaan berikut. Yang nomor 1, Y sama dengan 3X ditambah 7. Berapa gradiennya? Ya, gradiennya 3. Koefisien dari X. Tapi kalau bentuknya seperti ini,
Y sama dengan 6X ditambah 3Y sama dengan 7. Bagaimana kita mengetahui gradiennya? Jadi kita buat persamaan 6X ditambah 3Y sama dengan 7 menjadi Y sama dengan. Caranya kita pindah 6X ke ruas kanan, jadinya negatif 6X. Dan kita pindah 3-nya menjadi Y sama dengan negatif 6/3X ditambah 7/3. Jadi gradiennya adalah negatif 6/3 atau negatif 2. Kalau bentuk seperti ini sama, kita pindah 4X dan 6 ke ruas kanan akan menjadi negatif 5Y sama dengan negatif 4X dikurangi 6. Kita bagi semuanya dengan negatif 5, jadinya Y sama dengan negatif 4 bagi negatif 5X dikurangi 6 negatif 5. Jadinya gradiennya adalah negatif 4 negatif 5 atau 4/5. Sekarang kita perhatikan sifat gradien garis. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y itu nilainya tak terhingga. Gradien dua garis yang saling sejajar itu adalah sama, atau gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Gradien dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya saling berkebalikan dan berlawanan, atau gradien garis kedua sama dengan negatif 1 per gradien garis pertama. Jika garis turun dari kiri ke kanan atau miring kiri, gradiennya bernilai negatif. Yang terakhir, jika garis naik dari kiri ke kanan atau miring ke kanan, gradiennya bernilai positif. Oke, contohnya jika ketahui persamaan garis K itu 2X ditambah Y sama dengan 5. Tentukan gradien garis K. Yang B, gradien garis L yang sejajar dengan garis K. Yang C, gradien garis P yang tegak lurus dengan garis K. Oke, kita selesaikan satu persatu. Untuk menemukan gradien garis K, kita buat seperti contoh sebelumnya. 2X ditambah Y sama dengan 5, kita rubah menjadi Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Jadi berapa gradiennya? Negatif 2. Untuk yang B, gradien garis yang saling sejajar seperti sifat nomor 3 itu gradiennya sama, M2 sama dengan M1. Maka gradien garis L sama dengan gradien garis K. Jadi gradien garis L sama dengan negatif 2. Gradien garis yang saling tegak lurus, ya, garis P itu tegak lurus dengan garis K, maka gradiennya tadi berkebalikan dan berlawanan, atau MP gradien garis P sama dengan negatif 1 per gradien garis K. Tadi gradien garis K negatif 2, berarti negatif 1 per negatif 2 atau 1/2. Demikian tadi materi tentang gradien. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa beri like, subscribe, dan dikasih lonceng biar ketika ada video pembelajaran berikutnya kalian bisa langsung mengetahui dan mengikuti. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.